Engkau layak ketika kami berkata, kami mau cinta Engkau lebih dari segala-galanya Tuhan. Duniamu ini dengan segala cuaca dan kondisi, dan kami tahu bahwa itu tidak akan mengubah sedikitpun cinta kami kepadamu. Jika kami boleh ada pada saat ini, kami memuji-Mu, kami menyembah dan meninggikan Engkau, Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi, Allah yang peduli, Allah yang campur tangan dalam hidup kami. Kami bangga karena Engkau selalu ada di setiap langkah kami, dan selama pengembaraan kami di muka bumi ini, kami mau berkata dari lidah kami, dari mulut kami, dari hati kami, dari semuanya kami mencintai Engkau lebih dari apapun juga di muka bumi ini. Sehingga pengharapan kami kuat, saud kami tambahkan kepada Engkau, sehingga sungguh Tuhan iman kami tidak pernah memperhitungkan apapun juga, karena kami tahu bahwa bersama dengan Tuhan kami terus menerus diperbaharui. Bersama dengan Engkau kami mampu dalam hidup ini. Kami memuji-Mu dalam kami Tuhan berbicara. Dalam firman-Mu yang akan disampaikan, hamba-Mu Tuhan tolong dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Engkau maksudkan. Berkati jemaat-Mu, Engkau tahu pada hari ini dengan cuaca pada jemaat yang tidak sempat mendengar firman-Mu. Biarlah sungguh Tuhan mereka boleh di rumah melalui media apapun juga tetap bersekutu dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Demikian melalui Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Tuhan kita diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan pada hari ini untuk belajar dari Roma pasal yang ketiga. Kita akan membaca Roma pasal yang keempat ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Roma pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-25 di bawah tema lain halaman 182 saya Abraham dibenarkan karena iman. Kita akan membaca pergantian saya ganti waktu itu yang genap ayat yang ke-25 kita akan baca bersama-sama. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab bukan mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka ia telah batal. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menghidupkan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekali tidak ada dasar hukum Taurat, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Dulu ia telah difirmankan, demikian adanya anak keturunan. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan
bahwa rahim Sarah telah tertutup. Dengan berkeyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi juga untuk kita, sebab kepada kita Allah memperhitungkannya, karena kita percaya pada Dia yang telah membangkitkan Yesus dari orang-orang. bersama yaitu Yesus yang telah diserahkan kepada kita dan membangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan belajar tentang Allah memperhitungkan iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang benar akan hidup oleh iman dalam hidup kita. Kita tahu bersama setiap hari banyak hal yang dibutuhkan orang. Saat ini di sekeliling kita selalu orang memperhitungkan untung rugi, memperhitungkan kegagalan, apa yang dapat diperoleh, dan juga memperhitungkan segala perasaan-perasaan. Nah, bahkan karena itulah maka perhitungan-perhitungan yang salah yang manusia lakukan membuat manusia tambah bergejolak dalam dengan dunia ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tetapi kita akan belajar bahwa Allah tidak memperhitungkan apapun juga itu, termasuk kita punya jabatan. Allah tidak memperhitungkan kekayaan kita. Allah tidak memperhitungkan berapa banyak perusahaan kita. Allah tidak memperhitungkan berapa banyak gereja. Tetapi jelas sekali disebutkan apa yang Allah perhitungkan dari kemampuan manusia, iman kita. Wow, banyak orang memperhitungkan segala sesuatu. Maka waktu kami survei visitasi bersama dengan hamba-hamba Tuhan untuk berdoa bagi kota ini, kami datangi beberapa daerah dan hamba-hamba di perbatasan. Mereka maksudnya perbatasan konflik ya. Terus juga yang masih kena imbasnya. Mereka bilang kalau mau perhitungkan oleh karena itu untuk langsung semuanya tidak lebih baik tinggalkan pelayanan ini. Tetapi kami mau belajar seperti Tuhan mengajarkan untuk hidup oleh iman. Setiap ada konflik mereka lari. Dan salah satu rumah mereka di GBI Alfa-Omega yang berjalan itu yang kecil. Setiap hari, setiap ada problem dia lari. Tetapi dia bilang, karena iman Tuhan berkata kami kembali lagi sini. Kami harus menjadi berkat dan terang. Nah, contoh kecil itulah. Mari kita belajar. Allah memperhitungkan bukan karena kenyamanan dia datang ke dunia ini, bukan karena apa, tetapi dia memperhitungkan sangat mengasihi manusia. Dan Allah ini manusia di dalamnya punya iman. Ada iman dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, di era digital yang penuh dengan berita menakutkan dan berita hoax, maka salah satu berita yang paling viral sekarang apa? Guru beban dari siapa? Dari negara. Diplesetkan pada itu berita hoax. Tetapi isu lain banyak, isu perang di Timur Tengah, perang di berbagai perbatasan bahkan antar kampung. Ada bencana, ada krisis ekonomi, bahkan informasi-informasi yang kadang-kadang karena kita semua punya handphone, 1000 informasi yang kita terima itu membuat kita tambah takut dan getar kecil akan diri. Kadang-kadang membuat kita akhirnya ada orang yang salah satu hamba Tuhan tidak berkata kita bilang ini, saya tidak mau terlibat aktif dalam media sosial. Karena apa? Banyak sampah dan berita bohong, dalamnya lebih baik saya dekat dengan
Alkitab sebagai orang beriman? Nah, pertanyaannya bagi kita sebelum menjawab. Minggu ini atau bulan-bulan ini, tahun-tahun ini, kita lebih banyak membaca berita iman di Alkitab atau di media sosial, di handphone kita. Ayo, Allah menghendaki supaya kita belajar untuk hidup dalam iman. Nah, hari ini mengingatkan Allah memperhitungkan iman siapa? Abraham sebagai bapak segala orang percaya. Bukan usahanya, bukan segala sesuatu yang dia kerjakan. Setiap manusia menghadapi berbagai persoalan dalam hidup. Banyak tantangan, banyak penderitaan. Orang dokter yang kemarin juga saya mendengar firman Tuhan tentang penginjilan di anak salah satu gereja di kota ini berkata, penderitaan itu membuat banyak orang kehilangan iman dan pengharapan. Tetapi biarlah kita sebagai anak Tuhan meyakini penderitaan, kesusahan, pergumulan, dikatakan biarlah kita semakin dekat dan beriman kepada kita. Ada banyak orang yang kehilangan iman. Nah, pertanyaan bagaimana? Apakah Allah benar-benar memperhitungkan iman kita? Firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa hidup orang yang benar bukan ditentukan oleh usaha manusia itu, melainkan iman kepada Kristus. Karena itu mari kita belajar dari iman Abraham yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Apa sih yang dimaksud dengan kebenaran di sini? Kebenaran berdasarkan iman. Roma 4 ayat 13 sampai 20 dikatakan bahwa kebenaran berdasarkan iman bukan hasil usaha manusia. Bahwa janji Allah kepada Abraham bukan karena hukum Taurat, melainkan karena iman. Kata kebenaran, dia persone berarti status benar di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang yang dibenarkan bukan karena perbuatan baik atau semua, tapi karena Kristus yang membenarkan, yang membuat kita karena kami mengakui segala Tuhan, karena beta percaya kepada Yesus, maka saya dibenarkan walaupun beta banyak salah, banyak pelanggaran. Nah, status ini bukan mencapai melalui perbuatan melakukan karena apa? Percaya. Orang percaya dimulai dari mana? Mendengar firman dan dari hati dan kekuatan dari mulut. Aku percaya. Pengakuan itu tadi. Inilah dikatakan kita dibenarkan karena pengakuan itu, bukan karena kita orang amun, bukan karena kita orang yang ABCD, tapi kebenaran berdasarkan iman berarti kita telah dibenarkan oleh Allah. Bukan lagi standar prestasi dan kekuatan atau ibadah lahiriah kita. Ada orang yang dikatakan saya jungkir balik untuk mencari Tuhan, tapi sepertinya selalu ada rasa bersalah di dalam diri saya. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, hidupnya dibenarkan. Dibenarkan dari apa? Semua pelanggaran dibuang dan juga Allah membenarkannya. Nah, maka yang pertama kita akan melihat janji Allah bukan berdasarkan usaha, tetapi anugerah Allah. Abraham tidak menerima janji karena ketaatan hukum Taurat, melainkan karena imannya. Ayat 13, ayo kita baca lagi. 1, 2, 3. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Nah, ayat 16 dibilang lagi, janji itu berlaku bagi semua keturunan. Jadi bukan kepada Abraham, kepada siapa juga? Ayat 16, 1, 2, 3. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dalam hukum Taurat, tetapi juga mereka yang hidup di dalam iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Wow. Jadi kita dibenarkan sekarang ini bukan keturunan Abraham langsung,
tetapi karena kita dari di dalam Kristus. Nah, Allah menekankan iman bukan usaha manusia sebagai dasar untuk kita diselamatkan, itu tidak asli lagi. Maka pemberian Allah, kasih karunia Allah, sehingga kita bisa menerima dan berlaku bagi semua orang. Bayangkan seorang siswa yang mendapat beasiswa penuh bukan karena nilai atau prestasinya, tetapi karena kemurahan hati seorang dermawan. Misalnya dia bergerak, hatinya digerakkan oleh Tuhan karena iman. Saya bisa jauh-jauh di antara kita menyaksikan dua orang tua kita, bukan karena apa maksudnya dalam tempat kita di sekolah kecil, karena iman kepada Tuhan. Maka beliau bilang minggu lalu kepada saya, kami beriman dan berdua untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa dan pribadi. Terus tidak kenal siapa, tidak ada siapapun juga selain karena kasih karunia Tuhan. Maka PPP tidak ada di tentang desa, kita sudah ada di kita berdua untuk berangkat. Karena iman, maka Allah oleh anugerahnya demikian juga Allah memberikan keselamatan. Tidak ada angka sedikit pun karena kita misalnya 7 kali berdoa, tapi karena anugerah Allah. Maka dikatakan inilah anugerah Tuhan. Sebagaimana orang misalnya siswa menerima siswa karena ada orang dermawan yang takut akan Tuhan, yang tidak dikenal sebelumnya. Demikian juga lebih daripada itu Allah karena sifatnya dasarnya mau menganugerahkan keselamatan, tetapi semua orang yang di dalam Yesus Kristus menerimanya anugerah itu. Janji Allah bukan berdasarkan usaha kita. Jadi begitu pula Abraham yang tidak memperoleh janji karena hukum Taurat atau perbuatan yang baik sedikit, melainkan karena anugerah Allah melalui iman. Kita pun ayat 16 tadi, janji itu berlaku kepada kita semuanya, asalkan kita percaya dalam Yesus Kristus. Anugerah Allah luar biasa. Yang kedua, iman yang teguh di tengah berita-berita yang menakutkan dan realitas kehidupan. Ayat 18 sampai 21. Kita ingin bacakan semuanya. Ayat 18 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Kata dari bawah kata sebab tidak ada dasar. Bapak saudara, kalau kita tidak ada sesuatu, bisa nggak kita berharap? Misalnya mau membangun pondok, sebuah pondok untuk usaha, sing ada dasarnya, uang di tangan sing ada, bisa nggak kita berharap? Saya membayangkan pondok saya untuk habis seperti ini. Yang dikatakan di sini, Abraham sekalipun sing ada harapan. Maka orang mengatakan tena harapan. Kenapa tena harapan? Dia sudah tua, tidak ada mampu lagi, walaupun firman Tuhan berkata, oh keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir. Bagaimana dia namanya tua? Ya tua apa ya? Bagaimana dengan istriku, kondisinya sudah segini, tidak ada harapan dan tidak ada dasar. Dan berita yang paling menakutkan juga bahwa tidak mungkin lagi, sudah kering dikatakan untuk punya keturunan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih, ayat 20 sampai 21. Mari kita membaca kembali, kita mengingatkan. Dikatakan bahwa tetapi terhadap janji Allah, terhadap siapa apa? Janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia apa? Diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang dijanjikan. Wow, luar biasa, ini dasar yang nonsen kata orang, tidak mungkin. Tetapi Abraham
bentar lagi berlalu kalau usia itu lebih tua nanti itu ya sudah kulitnya nggak kencang lagi, saya ada harapan sama sekali. Tetapi ketika dia berharap dengan keyakinan dan percaya bahwa Allah berkuasa melaksanakannya apa yang dijanjikan. Garis bawah ini Bapak Ibu Saudara, supaya kita belajar seperti Abraham. Mau kita belajar seperti Abraham? Sekalipun tidak ada dasar, tetapi Tuhan akan berkata. Banyak pengalaman hidup kita ya, saya mau sampaikan, tetapi intinya kadang-kadang tidak ada sesuatu yang dasar untuk berharap, tapi saya tetap percaya Tuhan akan berkata. Dan di sini bahwa jelas sekali Tuhan berkata, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menolong. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa iman sejati bukan mengabaikan realita. Realitanya Abraham tidak punya anak. Realitanya kondisi istrinya tidak pernah punya anak karena apa? Mandul, dikatakan sudah lemah tubuhnya, tidak mampu. Itu realitas kehidupan yang dialami Abraham. Mengapa Allah memperhitungkannya? Karena sebagai imannya dikatakan dia walaupun tidak ada dasar, dia tidak pernah ragu, bahkan tidak pernah melakukan kesalahan yang membuat imannya luntur. Walaupun dia digoda juga oleh istri sudah ada begitu, dikatakan Hagar. Kata memperhitungkan logis umum berarti dimasukkan ke dalam rekening seolah iman itu menjadi nilai yang sah di hadapan Allah. Jadi ada pengurus kita itu namanya logisan, loto. Orang nias. Kemarin waktu kemudian kita dia usahanya sehari-hari berjualan alat bangunan, bahan bangunan, asika, apa semuanya bahan bangunan, pokok bahan bangunan. Terus saya bilang, Pak, itu pernah belajar dulu. Berarti nama logis kalau dalam bahasa asli seperti ini dimasukkan dalam rekening. Bapak itu banyak artinya. Nggak tahu tapi kalau bahasa lihat di bawah memang saya juga berkata itu hanya dengan jualan itu. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimasukkan ke dalam rekening maksudnya kita punya simpanan. Simpanannya apa sih? Ya percaya kita kepada Tuhan yang akan melakukan, itulah kekuatan. Seolah-olah iman itu menjadi nilai yang sah di hadapan Allah. Jadi iman kita itu sah di hadapan Tuhan. Walaupun orang meragukan, mana imannya? Tetapi di hadapan Allah, iman sebesar ini sekali dikatakan sangat Allah kehendaki. Tapi Tuhan bertanya kepada orang Israel, apakah ada orang memiliki iman seperti itu? Nah, Bapak Ibu Saudara dalam konteks ini, Allah memperhitungkan iman Abraham karena dia percaya bahwa Allah sanggup menepati janjinya. Iman Abraham bukan iman buta, tetapi iman yang berpegang pada karakter Allah. Jadi iman Abraham bukan iman yang melompat dalam gelap. Tahu melompat dalam gelap? Pernah saya contohkan. Bapak Ibu Saudara belum pernah pergi ke tempat itu misalnya. Tetapi tiba-tiba ada di situ dan malam hari gelap dan ada lampu. Jadi kalau orang yang mau ke dalam gelap begitu, orang bilang di situ ada lubang, lompat. Padahal nggak ada lubang. Ya karena apa namanya itu raba-raba saja. Iman melompat dalam gelap demikian juga. Iya saya percaya saja. Pokoknya percaya, tetapi juga dia tidak tahu siapa yang dia percaya. Apa janji-janji? Apakah benar Tuhan berbicara? Abraham tidak demikian. Abraham jelas mendapat janji Allah bahwa dia akan memiliki keturunan. Nah, pertanyaan bagi kami semua, apa kita jelas hari-hari mendengar firman? Ataukah kita hanya banyak suara, banyak isi dan semuanya berlalu begitu saja? Janji Allah kadang tanpa mustahil. Abraham menanti anak di usia tua, tetapi iman membuatnya tetap kuat, tetap berharap. Maka Allah memberitakan imannya sebagai benar dalam demikian. Kebenaran itu yaitu demikian. Ketika kita terus dihantam oleh berita perang, kita dikit perang, dikit-dikit ada apu, berdarah-darah. Berita kemarin itu
pemain musiknya yang GBI atau Omega yang punya masuk sini pembatasan sekali dengan daerah apa lagi namanya lupa namanya. Pemain batas dari sini. Nah, kami datangi pemain musiknya pulang dari kasus baru ini, pulang dari bermain dengan katanya kecelakaan. Padahal orang yang tidak suka dan tidak tahu bagaimana intinya dia dibawa oleh orang ke dalam mobil. Soalnya itu di sini tidak ada luka, ada kecelakaan, ada ada juga apa di sini ada luka, hancur, lehernya kepala masih ada di atas rumah sakit lainnya. Itu kan dia dengan keluarga, dia bersama dengan keluarga. Karena kali beriman saja Pak maka kami yang sudah lakukan tindakan. Tetapi kita tidak usah untuk sana sini dan seterusnya. Kita mohon anugerah Tuhan. Tetapi luar biasa harusnya aku sudah dipanggil Tuhan dulu kepada yang mendatang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika kita beriman kepada Allah, Allah sudah menolong dia. Biasanya orang sudah setara begitu sebelum baru sadar. Tapi cuma 3 hari saja. Kita lihat masih dipikir kepada dia sudah pulih kembali. Walaupun sekarang ini beberapa kata hancur lehernya, mukanya semuanya anak kita ini terus sudah apa namanya dia sekarang beban mentalnya dia selalu kayak merasa dicekik, merasa ada seterusnya. Bapak Ibu Saudara, keluarga dari kita berkata, kita beriman kepada Dia yang sanggup memberikan. Tuh kita juga beriman kepada Tuhan bahwa segala sesuatu terjadi Allah yang kembali. Mungkin mereka tidak mau terima itu, tapi mereka belajar beriman kepada Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian juga hidup kita di tengah-tengah kemajuan zaman dan di tengah-tengah orang mencintai dunia ini dan di tengah-tengah kondisi apapun juga itu, resesi, penyakit, isu-isu akhir zaman, apalagi gempa bumi di mana gempa bumi di mana-mana dan semua itu. Mari kita berkata dengan iman, aku tahu aku berkuasa. Jadi saya perlu takut untuk menghadapi itu. Dialah digital ini tiap kali kita membuka gawai, membuka handphone kita, muncul berita tentang perang, gempa bumi, krisis ekonomi, bahkan kemerosotan moral seperti seorang yang berada dalam tengah badai. Angin kencang kita diombak-ambingkan oleh perahu kita kecil. Gereja kita demikian juga banyak persoalan datang silih berganti, orang datang dan pergi, entah itu maksud baik entah tidak, tetapi juga ada juga yang berkumpulan sana sini, bahkan gereja pun dihantam di sana sini. Namun seperti orang yang memiliki mercusuar, pandangan yang jelas bahwa dia tetap memandang kepada Tuhan. Seperti perahu kecil yang ketika melihat ada mercusuar yang menuntunnya ke pelabuhan, maka jelas ada gelombang, ada badai, ada angin kencang, ada persoalan, tetapi dia jelas arahnya, tujuannya. Dia jelas kemana dia harus pergi dan berlabuh. Nah, kita di dalam gereja ini jelas apa enggak kemana kita berlabuh? Atau kita masih ragu-ragu? Kalau kita sudah jelas, maka aplikasi bagian yang kedua ini bahwa Allah lah yang ada di dalam hidup kita di tengah apapun juga, termasuk persoalan dan kesulitan yang ada. Yang ketiga ya, terakhir, Allah memperuntukkan iman kita sebagai kebenaran ayat 22. Bacakan kembali ayat 22 dikatakan firman Tuhan. Ya. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Nah, kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Ya 24 sama-sama 23. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kata kunci diakosonai atau diakosone, kebenaran yang diberikan Allah bukan hasil usaha kita. Allah memperhitungkan Abraham, dan kata percaya itu pistis sebagai kepercayaan teguh
percaya kepadanya. Saya ada apa? Misalnya, kesaksian sampaikan kepada diri. Saya ada harapan yang kita waktu terakhir ya di pertemuan tadi kemarin waktu di Jakarta. Kenapa belum menikah saja dengan pendeta? Kami jadi sudah sedikit senior. Jadi dia bilang jangan ada lagi. Jadi saya suka tanya. Loh, kan ini tadi saya nggak apa tuh. Terus ada satu orang bilang, udah beriman saja. Walaupun tua, nanti ada jodohnya. Paling tidak hidup menua bersama. Amin. Ya kayak bilang. Kadang-kadang saya bilang tidak ada harapan. Terus saya bilang salah satu lagi yang pelayan itu, bagaimana dengan Anda? Iman untuk Tuhan kasih jodoh di hidup ini. Amin. Yang mau saya katakan tentang belajar. Karena Allah memperhitungkan kata percaya kepada Allah. Memperhitungkan menanggapi tindakan Allah secara alami. Bagaimana jemaat dalam mengaplikasikannya kebenaran firman Tuhan zaman ini? Iman bukan hanya sekedar masa lalu. Abraham punya iman. Apakah ada iman di masa sekarang ini? Ketika anak mau sekolah, kita punya iman bahwa dia punya pendidikan tinggi. Apakah kita punya iman kepada terhadap masa depan kita di tengah kondisi yang sulit? Apakah kita punya iman yang besar ketika menghadapi sakit, penyakit, dan pergumulan? Iman bukan hanya sejarah yang ditulis oleh Alkitab dari Allah kepada Abraham, tapi menegaskan kepada kita semua. Bagi kita yang percaya kepada Yesus, Dia yang telah mati dan dibangkitkan, maka dalam keluarga harusnya tetap percaya bahwa peliharaan Tuhan meski ekonomi sulit. Amin. Dan lagi saya mau berkata, dalam keluarga tetap percaya bahwa Allah sanggup memelihara walaupun di tengah ekonomi sulit. Amin. Kita percaya pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah, bahkan Tuhan sanggup mengirimkan burung gagak kepada janda untuk menghidupinya. Maka walaupun kita menghadapi masalah, jemaat itu juga datang dan pergi, tapi jangan yang negatif saja, yang positifnya banyak. Banyak kita dari jemaat ini menjadi hamba-hamba Tuhan. Tetapi juga ada yang pergi karena perpecahan dan seterusnya. Tetapi walaupun kita satu dua orang kita, apakah memiliki iman seperti apa? Dalam pelayanan jangan mengandalkan kekuatan manusia, tetapi serahkan pada kuasa Kristus. Dalam pemerintahan banyak orang karena pemerintahan sakit penyakit sudah pasrah. Dan juga pasrahnya bukan beriman, tapi yang dipenuhi dengan keluh. Saya bersama rumah sakit tentara kemarin dipanggil, ada salah satu simpatisan kita di Jawa Jemaat, ada sekarang di rumah sakit ini. Dia bilang pada yang saya tidak capek. Kurang sebenarnya selama ini tidak capek juga Pak. Tetapi bilang memang semua bukan ada sakit penyakit pergumulan. Bapak jangan menyerah, menangis terus ketika berdoa. Ketika di ajak berteman, menangis saja Bapak, karena lidahnya sudah tarik sampai kemana. Ya udahlah, dia tidak berbicara, kita bicara lagi tidak masuk dengan dari tidak dua kali jahat. Yang pertanyaan itu tetap dikatakan dulu. Tetapi selalu saya katakan, Pak beriman, alasannya. Pak beriman walaupun penderitaan yang ada, Allah ada di sini. Pak beriman untuk saat Bapak tidak memiliki sakit penyakit ini. Tetap beriman, Allah sanggup menolong. Dalam penderitaan jangan pernah putus asa. Sebab iman menuntun kita kepada janji. Janji apa? Kebangkitan. Jadi itu yang baru. Walaupun penderitaan ada, kita dipanggil untuk hidup sebagai orang percaya, bukan karena keadaan dunia ini, tapi karena janji Kristus yang pasti. Seperti Abraham diminta percaya melawan harapan yang sepertinya tidak ada. Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Maka setelah sebagian yang ketiga ini di dunia ini, di dunia digital ini, semua diperhitungkan segala sesuatu
dikit-dikit kalau kita mau cari sesuatu, klik saja. Tanya Mbak Google atau sekarang tanya AI. Terus pencarian ada sekolah dari ini dan itu. Bahkan segala sesuatu dapat, tetapi Allah memperhitungkan bukan itu pencarian. Allah memperhitungkan kalau kita memperhitungkan, ya maksudnya kalau ada data baru bisa mencari informasi itu. Tetapi Allah memperhitungkan apa yang ada. Iman kita itu tetap percaya dan berharap pada Tuhan. Bayangkan coba pengguna media sosial yang kehilangan akunnya karena terblokir. Bayangkan seorang yang kehilangan uangnya karena diblokir banknya. Semua data uang dan uangnya hilang. Tapi bagi orang percaya, status kita di hadapan Allah, kita tidak pernah hilang. Amin. Aku mau terhilang di hadapan Allah. Atau mau terhitung di dalam gereja. Sebab Allah memperhitungkan kita kalau kita orang beriman, jadi kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu bingung di tengah ketakutan dan semua macam pergumulan hidup ini. Jadi biasa. Jadi kemarin waktu bersama dengan orang ibu dari Jakarta, dengan orang di sini, kalau saya dengan orang Jawa, takut saya tinggal di kampung. Oh iya, karena itu tinggal di besar. Kalau kami sudah biasa lihat orang berkelahi, biasa begitu. Sudah biasa orang lihat marah, kata ibu mereka juga marah mereka itu. Kita benar benar marah panjang kata orang ini yang kita dulu yang kita tahu. Ini saudara yang dikasih. Kita bukan berarti melawan menantang masalah, tapi karena iman kita mampu. Amin. Soal pergumulan di tantangan yang kita hadapi. Mari, bagaimana ayat yang ke-25 kita sudah diperhitungkan sebagai orang yang percaya pada Yesus. Yesus yang diserahkan dan itu juga menjadi dasar kebenaran kita. Dari bagian yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, jangan bergantung pada hukum. Hukum itu memang ada, tetapi bergantunglah kepada Tuhan. Hukum mengatur kita boleh. Tadi walaupun kemarin kita maaf ada seorang berkata, ya di hukumnya Pak mau naik kita ingin bicara itu di lapangan, boleh di dalam ruangan, gitu kan? Boleh, mana saja boleh naik bicara ya. Orang di bandara naik bicara ya. Saya tidak apa-apa, itu tidak anti hal itu. Hukum boleh kita ikuti usaha dan tetapi untuk hal keselamatan jangan pernah bergantung kepada usaha akan hukum yang kita patuhi. Percaya pada janji Allah meski kadang tanpa mustahil, kesulitan, pergumulan datang. Pegang iman pada Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Ingat, kematian akan Yesus kalahkan. Apalagi persoalan itu. Amin. Kematian akan Yesus lawan apalagi kekurangan dan kemiskinan. Allah tidak memperhitungkan kecemasan kita, tetapi iman kita. Allah tidak memperhitungkan algoritma ataupun semua apa yang ada pada kita di dunia maya, tetapi Allah memperhitungkan percaya kepada Tuhan. Dan lagi orang benar mau hidup oleh karena iman. Dan berarti yang tidak hidup. Jadi ladanglah hidup Abraham. Saudara-saudara, ingat Allah tidak menghitung juga berapa berita menakutkan yang kita dengar hari-hari ini, atau termasuk musim yang sering berganti. Tapi Allah ingin supaya kita semakin dekat kepada-Nya, semakin nempel pada Tuhan. Kalau orang bilang semakin gandol pada Tuhan. Kalau orang Ambon bilang apa? Nempel orang tua. Itu dalam aku tadi orang tua itu kan apa? Bukan hanya orang tua dengan bapak dan ibu. Nempel dia, dekati dia dengan iman yang tulus. Maka Tuhan akan mempertemukan kita sebagai orang-orang yang baik. Kita berdoa. Bapa di surga, kami telah belajar mengenai hal ini. Engkau menghendaki supaya kami diperhitungkan oleh Tuhan bukan karena apa dan siapa, bukan apa yang kami lakukan, tapi Allah memperhitungkan iman kami. Dan Kau lihat Tuhan, kalau kami
mulai meragukan Engkau di tengah dunia ini, kalau kami mulai tidak percaya akan keberadaan karena tekanan persoalan maupun juga penderitaan yang kami alami, banyak orang di dunia ini Tuhan sudah tidak percaya lagi kepada-Mu, ataupun meninggalkan Engkau karena kesakitan, penderitaan dan pergumulan hidup. Abraham tidak ada dasar untuk percaya, tidak ada dasar untuk dia bisa melihat janji itu, tetapi dia tetap diperkuat karena dia mendengar janji Tuhan, karena dia bersekutu dengan Tuhan dan senantiasa mau mendengar apa kata Tuhan. Tolong dan ampuni hamba, ampuni jemaat dan kami semua. Kalau hari-hari ini kami lebih banyak mendengar suara-suara yang ada sekeliling kami yang menakutkan, atau kondisi-kondisi alam dan seterusnya, tapi jangan belajar mendengar Engkau Tuhan. Bumi boleh bergoncang dan bergelora, ekonomi bahkan kadang merosot dan kondisi, bahkan semua orang tidak ada yang bisa diandalkan, tapi kami mau pegang tangan Tuhan. Kami tetap beriman bahwa kami hidup oleh anugerah Allah, dan kami akan menikmati yang baik yang ada dari Tuhan. Tuhan, kalau kami belum mendapatkan janji, beritahulah kepada masing-masing jemaat, sehingga sungguh mereka memegang janji itu setiap hari. Bersyukur untuk terima dalam nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang berkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan